Selanjutnya kita cermati sejumlah agenda ekonomi berikut ini. Dari Asia ada rilis PDB triwulan 2 Jepang, kemudian neraca perdagangan Korea Selatan pada bulan Juli, harga rumah China pada periode Juli 2024, kemudian penjualan retail China secara year on year pada periode Juli, neraca perdagangan Indonesia periode Juli. Sementara itu dari Amerika Serikat, lihat ini klaim pengangguran berkelanjutan. Selanjutnya ada indeks manufaktur Fed Philadelphia penjualan retail periode Juli 2024. Kemudian ECB menerbitkan catatan kebijakan moneter. Dan dari sisi emiten ini ada pemberitahuan RUPS dari Inti Bangun Sejahtera Tbk atau IBST. Kemudian dari emiten berkode saham PORT ini pemberitahuan RUPS dari PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk Garuda Indonesia RUPS yang sudah diinformasikan juga ini terkait dengan agenda emiten. Kemudian juga RUPS juga GTSI PT GTS International Tbk TINS informasi pembayaran pokok seri TINS 01 BCN2 ke 1, kemudian Mark Dynamics tanggal cum dividen tunai interim, dan juga ada AKRA ini tanggal pembayaran dividen tunai interim PT AKR Corporindo Tbk. Sementara itu dari Bursa Asia ini terpantau sampai dengan saat ini kita lihat terlebih dahulu. Bursa Asia per pagi ini ada Nikkei 225 ini menguat 0,45% ke 36.605. Straits Times Index menguat 0,37% ke level 3.298. Kemudian Kospi Korea ini tercatat close begitu ya, dan Hang Seng melemah 0,61% ke 17.008 sampai dengan pagi hari ini perdagangan Kamis. Dan dalam Market Buzz hari ini kita akan coba diskusikan bagaimana kemudian kondisi terkini market, dan sudah tersambung bersama Bapak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat pagi. Ya Pak Praska, sebelum kita menggali lebih jauh terkait dengan potensi dan juga peluang, boleh ya di-review terlebih dahulu Pak Praska terkait dengan level terakhir dari indeks harga saham gabungan kemarin yang ternyata cukup solid menembus level 7.400-an. Sebetulnya apa yang bisa kita baca dari level IHSG kemarin? Ya baik, jadi kalau untuk pergerakan IHSG kemarin ya, saya melihat bahwa pergerakan IHSG ini cukup optimis ya, merespon dengan sentimen peluang pelonggaran suku bunga yang akan terjadi di tidak kuartal 4 ya, meskipun menurut prediksi kami itu tidak terjadi satu kali ya, karena kan yang jadi concern adalah masih banyak ketidakpastian isu-isu eksternal, di antara seperti sentimen geopolitik yang dapat mempengaruhi lonjakan harga komoditas ke depannya, terutama energi, kemudian juga masalah politik di Amerika Serikat ya, yang juga menimbulkan spekulasi pasar apakah era suku bunga tinggi masih lanjut atau sudah mulai suku bunga rendah, tergantung dari nanti kondisi ke depan seperti itu. Sehingga pelaku pasar ini melihatnya dengan adanya indikasi kemarin perekonomian Amerika yang mulai melambat dari data tenaga kerja yang meningkat, kemudian klaim pengangguran juga mulai naik kan secara rata-rata, plus lagi ditambah juga sejumlah inflasi yang dirilis tadi malam ya, yang mungkin investor sudah memprice in di hari sebelumnya bahwa inflasi Amerika Serikat itu diprediksi akan coba tembus di bawah 3%. Itu yang membuat bursa akhirnya mencoba lebih euforia dan menyentuh all time high dengan level 74 36-an 36 ya, terposisi kemarin dengan buy asing sekitar 874 miliar, dan akumulasi asing bahkan sudah mencapai net buy 4,78 triliun dalam sebulan terakhir, meskipun sepanjang 3 bulan atau year to date itu masih minus net sell 11 triliun. Tapi at least investor asing kami sudah merekap di pasar S-band dan pasar saham sudah melakukan aksi beli bersih ya dalam kurang lebih 2 bulan terakhir, dan itu juga terreflect pada menguatnya mata uang rupiah yang juga jatuhnya mata uang dolar ya terhadap mata uang dunia, di mana indeks dolar pun turun ya ke level 102, plus indeks yield obligasi 10 tahun pemerintah Amerika Serikat US Treasury itu juga sudah drop di bawah 4%, itu ke level 3,8, yang juga diikuti oleh yield kita 10 tahun juga turun ke 6,7-6,8%, seperti itu.
Oke, jadi memang ada optimisme di market, terutama tadi salah satunya adalah data Ya, terbaru dari Amerika Serikat begitu terkait dengan inflasi ya, dan ini mendorong keyakinan untuk kemudian langkah akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. 7.436 menjadi all time high dan kemarin ya. tercatat begitu menjadi level terakhir dari IHSG dan jika dihitung dari Jumat pekan lalu ini IHSG sudah menguat secara berturut-turut. Apakah kemudian ada potensi all time high lagi Pak Praska di perdagangan Kamis ini? Ya, jadi kalau menurut saya justru dengan sudah rilisnya data inflasi Amerika Serikat sesuai ekspektasi dan juga apa namanya data klaim pengangguran plus tadi sejumlah data ekonomi yang sudah direspon ya dengan apa namanya pelemahan dolar ya dan juga emas pun juga jatuh pada akhirnya karena eh, harapan investor adalah dengan apa namanya dengan kondisi ekonomi yang melambat global melambat ya Amerika itu juga pada akhirnya melambat itu sudah pasti kan cenderungnya lebih dari menurut saya lebih dari 70% itu akan tendensi terjadi pemangkasan suku bunga sehingga pada saat indikator inflasi yang pada akhirnya ditunggu itu juga drop hari ini di bawah 3%, 2,9 rilis malam itu pada akhirnya ya sesuai ekspektasi Mas. Jadi hari ini justru prediksi saya ISG akan koreksi karena sudah satu sentuh peak ya di level 7.420 20-an itu kan kalau tidak salah di bulan Hmm. Maret ya 2024. Nah, sekarang sudah lebih beberapa poin dan sekarang saya memperkirakan ini kan terjadi gap tipis ya dan ternyata saya cek lagi di periode sebelumnya ISG itu memiliki banyak posisi gap bawah ya seperti itu. Nah, ini yang membuat menurut saya Hmm. ISG cenderung overbought ya jenuh beli dan setelah mencetak rekor baru dan semua sudah price in, ini akan terjadi koreksi hari ini dengan range pergerakan kami perkirakan di level 7.453 dengan supportnya di level 7.354 seperti itu. Oke, justru memang sudah peak begitu ya sehingga potensi Ya, koreksi ini terlihat begitu ya ya, sehingga range-nya tadi memang tidak kemudian diproyeksikan bisa lebih tinggi lagi sementara karena memang penguatannya sudah cukup besar dan gap-gapnya tadi yang ya, harus ditutup terlebih dahulu ya Pak Praska ya. betul. Oke, jika kita lihat dari sejumlah sentimen tadi ada dari data inflasi Amerika Serikat, kemudian juga kita lihat efeknya mulai merambat begitu ya, termasuk juga ke pasar uang begitu, pasar uang Indonesia ada Ya, nilai tukar rupiah yang kemarin bertengger di 15.600-an ini sepertinya cukup strong begitu ya dari waktu-waktu sebelumnya. Ini sebetulnya kalau kita lihat rupiah IHSG tadi sudah diproyeksikan oleh Pak Praska. ya. Rupiah akankah kembali menguat seiring dengan dolarnya yang mengalami pelemahan ke depannya? Baik, kalau saya lihat tendensinya, ya bisa bisa diperkirakan hanya saja mungkin penguatan rupiah maksud saya tidak mungkin cukup ekstrim ya. Perkiraan menurut saya ke depan berada di level supportnya di 15.500-an ya untuk pergerakan penguatan rupiah selanjutnya. Karena kalau kita bicara terlalu menguat itu pun juga tentu akan membahayakan dari sisi eksportir seperti bagi sisi sektor komoditas yang tentu menjadi andalan ya buat buat kita juga seperti itu. Nah, ini yang saya perkirakan efeknya penguatannya sudah relatif terbatas ke maksimum di terendah ya 15.500-an. Oke. Jadi memang tidak akan terlalu signifikan, tapi memang penguatan dirasa masih bisa berlanjut untuk rupiah terhadap Ya, dolar Amerika Serikat. Baik, ini sepertinya sama-sama ya, cukup optimistis. Dua halnya berjalan beriringan begitu ya dari pasar modal dan ya, juga pasar uangnya. Kita harapkan juga memang ini menjadi momentum positif juga meskipun tadi ada sedikit potensi koreksi dari indeks harga saham gabungan. Ya kita gali lagi soal ya. IHSG kemarin Pak Praskar pada perdagangan Rabu mencapai level 7.436 ternyata sektor consumer menjadi penopang terbesar dari indeks harga saham gabungan. Sebetulnya sejauh ini performa sektor consumer itu seperti apa Pak Praskar sehingga kemarin sepertinya cukup fantastis begitu bisa menjadi penopang IHSG. Oke, baik. Kalau sektor barang konsumer ya, barang konsumer yang kita kan baca barang konsumer itu ada yang primer dan Ya, sorry, ya primer dan non non primer ya, primer. cyclical non cyclical seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih kemarin kan penguatan dari apa barang konsumen yang non cyclical tuh, sorry maksud saya yang cyclical yang non primer ini kan mengalami penguatan yang cukup signifikan 3,42% dan ini kalau saya lihat tampaknya juga memang ditopang oleh saham-saham dari apa namanya dari yang berkaitan dengan bahan baku ya seperti Ya. itu. Jadi memang dengan ada optimisme pelonggaran suku bunga yang lebih besar ke depannya dan tambah lagi kan kita kondisi penyaluran kredit kita pun juga masih tetap tinggi meskipun ya kalau kita lihat NPL di sektor properti meningkat tapi tetap kita lihat kan secara ke depannya apa namanya peningkat penyaluran kredit di era suku bunga rendah itu biasanya akan cenderung mendorong ekonomi menjadi lebih tinggi dan itu sangat positif sekali
berdampak kepada sektor barang konsumen yang tadi saya sebut adalah Non primer. non primer ya, atau apa siklikal seperti, dan beberapa saham diantaranya kemarin kan mengalami penguatan itu ada seperti dari VKTR, kemudian ada semacam ada emiten lain seperti kalau yang mungkin agak kita lihat sebenarnya ada INDS seperti itu yang menguat juga lebih dari Hmm. 3%. Jadi beberapa emiten yang bersifat terkait dengan kebutuhan non primer ini menjadi apa ya, lebih lebih optimis menyambut harapan pasar yang lebih prospektif ke depan seperti itu. Oke, non primer bahan baku begitu ya, ini menjadi salah satu Ya, catatan utama bahan baku juga kita tahu salah satunya ada di industri dasar begitu ya. Ada kemarin juga ya. brand salah satunya menjadi penopang terbesar naik di atas 4%. Ini peluang brand ke depan mungkin ini salah satu saham yang bisa kita gali. Pak Praska, ke depan seperti apa ini peluangnya? Apakah kemudian bisa mencapai level lebih tinggi lagi atau level 9.000 lah bisa kita katakan? Baik, kalau untuk saham brand sendiri kan memang sebenarnya sudah rekor tertinggi kan sebenarnya sudah sempat diraih ya di level kalau tidak salah 11.300-an ya seperti itu, Hmm. 11.300, 11.400 seperti itu. Nah, bahkan tertinggi di intraday mencapai 12 ribuan. Nah, secara prospektif memang jangka panjang energi terbarukan ini masih cukup menjanjikan, hanya saja memang secara teknikal dan juga kita lihat secara volume pergerakan kan potensi brand untuk kembali naik itu masih cukup terbuka. Mungkin pergerakannya saja yang memang tidak tidak apa namanya tidak signifikan seperti di awal ya. Jadi cukup agresif kenaikan lebih lebih terbatas seperti itu. Tapi tetap saya perkirakan dengan pola yang sekarang terjadi, brand masih berpeluang naik, hanya saja mungkin resisten terdekat ini berada di level 9.250. Jadi peluang chance untuk sentuh 9.000 tetap ada. Mungkin di situ masih ada potensi rawat koreksi jangka pendek seperti itu. Baik, level 9.000 masih berpotensi karena tadi level terdekatnya di 9.250 ya, jika kemudian tadi saya Ya, tidak salah mengutip dari Pak Praska. Baik, itu untuk brand ya, Pak Praska masih banyak yang bisa kita gali termasuk saham-saham pilihan dari Anda ya yang kemudian bisa diperhatikan oleh ya. para pemirsa ataupun sobat IDX Channel. Tapi nanti usai jeda kita akan gali lebih lanjut dan pemirsa tetaplah bersama kami. Market Buzz segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Buzz dan tentunya kembali kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bapak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, sebelum kita gali lebih lanjut saham-saham pilihan yang bisa diperhatikan oleh para pemirsa, saya ingin ke sektor perbankan big caps terlebih dahulu yang kemarin juga kembali Baik. melanjutkan penguatan dan menopang IHSG. Untuk sektor ataupun saham-saham bank big cap sendiri ini sebetulnya apa yang bisa kita perhatikan? Sementara ada BBCA di sana yang justru mengalami pelemahan sendirian nih Pak Praska. Baik, ya untuk saham di sektor perbankan memang kalau kita bicara lebih spesifik ya, memang di sini kok bisa melemah karena kalau yang big caps ya, karena kalau saya lihat di sini kan sudah melakukan rilis laporan keuangan ya, dari kita bicara BCA, BRI, Mandiri, dan saham-saham dari big bank tersebut tampaknya sudah cenderung terprice in penguatannya di di hari-hari sebelumnya. Kalau saya lihat secara tren pergerakan harga saham dari BBCA pun, harga saham BBCA sudah cenderung memprice in rilis kinerja emitennya yang masih positif ya, hingga semester pertama tahun ini ya, dengan mencatatkan pertumbuhan pendapatan meskipun agak melambat ya, tapi masih mampu positif ya, mencatatkan pertumbuhan pendapatan 6%-an, terus laba bersih juga masih tumbuh double digit ya, di sekitar 11,10%, meskipun juga kalau saya lihat secara tren relatif melambat di tengah era suku bunga yang masih tinggi. Tapi hal Hmm. tersebut sudah direspon oleh investor ke, dari sebelumnya, sehingga Oh, pada oke. saat kemarin terjadi penguatan ya di ISG, maka saham-saham dari perbankan besar itu justru terjadi mengalami koreksi, dan itu pun juga sama terjadi pada sektor properti ya, dan real estate, di mana beberapa saham properti besar pun juga justru mengalami koreksi di hari kemarin, di mana emiten lain menguat, yang properti mengalami penurunan, kira-kira seperti itu. Dan itu Oke. pun juga tambah lagi dari saya, kondisi juga rilis NPL dari properti juga meningkat. Mungkin juga Hmm. bisa menjadi salah satu sentimen negatif juga. Oke, jadi tidak hanya bank big cap saja, ternyata sektor properti juga kemarin membukukan koreksi di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Sementara yang tadi saya tangkap adalah dari bank big cap sendiri, momentumnya kemarin sudah direspon duluan begitu ya oleh investor terkait dengan rilis laporan keuangan. Meskipun kita lihat kemarin ada BBCA yang mengalami pelemahan, tapi mungkin satu lah di antara saham bank big cap tadi. BBCA sendiri setelah melemah kemarin, sementara BBRI, BMRI, BBNI kemarin menguat kompak. BBCA untuk hari ini atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini ke level mana sebetulnya Pak Praska pergerakannya? Baik, kalau kita bicara bank-bank besar,
BBCA, Bank Mandiri, ya kan, BBRI. Di sini pergerakannya bisa dikatakan sudah juga cenderung kalau BBCA ya setelah Ya. melewati all time high cenderung konsolidasi. Nah, kalau kita bicara Bank Mandiri, trennya masih cenderung menguat, hanya saja juga sudah mulai rawan koreksi karena di perdagangan hari kemarin secara indikator mungkin candlestick ya terjadi pola apa namanya evening star. Jadi potensi terjadi pembalikan arah ya dalam jangka pendek karena harga saham sudah cenderung mengalami penguatan yang signifikan dalam kurang lebih 2 bulan terakhir kalau saya lihat di sini pergerakan harga sahamnya, dan juga untuk saham BBRI pun dan BBNI juga mengalami hal yang sama. Namun yang paling menarik di sini adalah lebih ke BBRI karena penguatan harga saham ya belum sesignifikan apa pergerakan saham-saham big banks yang lainnya untuk saham BBRI seperti itu. Oke, baik itu tadi catatan untuk saham-saham perbankan big caps. Mungkin bisa menjadi catatan juga untuk Anda ya pemirsa yang memang masih terus memantau 4 saham bank big caps ataupun sudah mungkin masuk universe Anda. Kita beralih ke saham-saham pilihan di hari ini. Saya sudah mendapatkan informasinya Pak Praska, dan pemirsa kita lihat terlebih dahulu ya sejumlah saham pilihan di hari ini. Apakah kemudian Anda juga ini cukup nyaman dengan saham-saham ini? Ada saham Astra International atau ASII hari ini masuk dalam saham pilihan. Kita lihat levelnya sendiri di 4740, 5400, rekomendasinya buy. INKP rekomendasi buy 8125, 9050. Indika Energy juga masuk dalam saham pilihan Pak Praska di hari ini 1410, 1795, rekomendasi buy. Tak ketinggalan ada saham ITMG yang juga direkomendasikan buy. Level 26.025, 28.650. Coba kita gali lebih lanjut terkait saham-saham pilihan di hari ini. Pak Praska, ada Astra International di sana. Mengapa kemudian rekomendasi buy masih disematkan untuk ASII? Ya baik, jadi meskipun kita lihat secara tren kinerja keuangan agak melambat ya, karena mungkin tekanan juga dari anak perusahaannya, kan kita dari sektor komoditas ya, CPO, batubara yang memang juga mengalami penurunan kinerja sepanjang tahun 2023-2024 ya, karena juga turunnya harga komoditas. Tapi saya melihat dan juga mungkin dari sektor otomotif pun juga mengalami tekanan. Tapi saya melihat di sini prospek dari saham Astra untuk jangka panjang apa namanya tadi ada momentum kita bicara pemulihan dan secara jangka panjang, karena tentu saja di tengah kondisi yang masih cukup dalam tekanan ini, kita lihat secara jangka panjang ini agregat aset nasional secara siklusnya masih berpeluang untuk mencatatkan pertumbuhan kembali, meskipun untuk saat ini posisinya masih relatif di bawah ya untuk secara pergerakan harga saham, dan untuk saat itu pun secara valuasi saham dari saham aset nasional saya melihatnya saham ASI ini pun juga masih relatif murah dengan price earning ratio yang masih single digit ya, dan ini menurut saya masih menarik untuk kelas saham aset internasional, dan meskipun ini secara fundamental juga dikarenakan penurunan dari kinerja keuangannya pun itu sudah dapat direspon oleh penurunan harga saham ya. Dan yang ketiga, secara teknikal juga terdapat gap atas di level 5075, sehingga investor bisa mencermati gap atas yang belum tersebut di level 5075 seperti itu. Oke, ASII kemarin levelnya di 4.890. Jika ingin menambah ataupun mengakumulasi beli, berarti tadi ya level terdekatnya di 4740 ya Pak Praska ya? Betul, di level terdekatnya kita bicara di 4740 seperti itu akumulasi untuk terbawahnya. Oke, berarti memang ditunggu terlebih dahulu 4740. Kemudian level terdekat untuk Astra International ini tadi di 5400. Rekomendasinya buy yang disematkan oleh Pak Praska. Silakan saja teman-teman pemirsa Dex Channel, tapi tetap keputusan kami kembalikan kepada Anda. Selanjutnya kita ke saham kedua, ada INKP di sana. Ini direkomendasikan juga buy. Kita lihat untuk INKP sendiri apa kemudian yang bisa dicermati lebih lanjut oleh para pemirsa? Baik, jadi kalau untuk INKP sendiri, selain secara kita lihat teknikal kan saham INKP itu pergerakannya masih baru mulai bangkit ya setelah mengalami koreksi dari level tertinggi itu tertinggi dalam 3 bulan terakhir di level 9.900 ya. Sekarang sudah mulai baik lagi secara tarikan Fibonacci ya, kita bicara sudah kembali naik di atas level 8.075 dengan volume yang meningkat, dan ini kita perkirakan saham INKP secara teknikal potensi kembali paling tidak secara jangka pendek menembus atau mencapai level resisten di pendekatan di level 9.150, dengan posisi saat ini kan masih di level 8.350 seperti itu. Itu yang menurut saya Ya. secara fundamental, secara teknikal mendorong saham INKP menarik untuk dicermati. Selain di samping itu secara valuasi pun INKP juga masih menarik ya, di tengah juga kondisi kinerja yang memang secara penjualan masih tertekan, cuma sudah mulai agak membaik ya. Pertumbuhan penjualannya penurunan sudah mengecil,
dan juga sudah mencatatkan laba ya. Dari sebelumnya penurunan sudah mencatatkan pertumbuhan laba di mana kita bicara sepanjang 2023 ini masih mencatatkan penurunan laba, di tahun 2024 ini sudah mencatatkan pertumbuhan laba bersih, kira-kira seperti itu. Oke, INKP ini cocoknya untuk term berapa lama sih, Praska? Ini apakah kemudian short term saja atau medium term? Untuk INKP saya lihatnya ke medium ya. Hmm, Medium kurang lebih mungkin 1 sampai 3 bulan ke depan ya, dengan target ya. tadi di level 9.900 ke level tertinggi di kurang lebih 3 bulan terakhir seperti itu. Oke, INKP menjadi saham pilihan kedua yang direkomendasikan. Kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Ada IND atau Indika Energy, ini dari energi ataupun batu bara begitu ya. IND, Ya, kenapa kemudian IND menarik, Pak Praska? ya Indika Energy atau Indi ya. Saya melihat di sini juga secara katalis tentu saja saya melihatnya ditopang oleh dari kondisi harga komoditas batu bara ya. Nah, jadi ini refleks juga sebenarnya ke sektor-sektor yang lainnya. Komoditas batu bara cenderung menguat ya, kurang lebih dalam apa namanya sebulan terakhir dengan penguatan 9% ya, ke level 148 dolar per ton seperti itu. Jadi menurut saya cukup menarik untuk dicermati, di mana saham Indi ini secara book value pun juga masih murah ya, di bawah 0,5 kali ya, dan secara teknikal pun juga dia masih di level di bawah rata-rata setahun terakhir, dan terdapat gap atas di level 1795. Jadi ada beberapa level resisten yang masih bisa menarik yang dicermati sebagai target pelepasan sebenarnya di level 1615 sampai ke level 1795 tadi ya, di mana saat ini memang secara jangka pendek sudah sentuh resisten pola, kalau saya lihat sini berpotensi membentuk pola double top dulu ya. Nanti akan terjadi koreksi, kemudian dan jangka menengah kita akan prediksikan ke 16.15 seperti itu. Untuk jangka panjang di 17.95. Oke, untuk jangka panjang bahkan tadi bisa berpotensi menulis 1.700-an begitu ya, dan Indika Energy Ya, level terakhir di 1.470. Baik, itu juga bisa dicermati pemirsa, Indika Energy menjadi saham pilihan ketiga. Kemudian kita bergeser ke saham pilihan lainnya, ini sektornya masih senada begitu ya, ada ITMG. Rekomendasinya juga buy, level-level juga tadi seperti sudah disampaikan begitu ya di layar, tapi kita coba gali lebih lanjut. ITMG sendiri apa yang perlu diperhatikan oleh para pemirsa? baik ya. ITMG yang merupakan juga anak usaha dari Atalan Nasional ya, ICI. Jadi juga kalau saya lihat kan sini memang di tengah kinerja yang melambat ya, karena juga terdorong oleh harga batu bara yang turun. Nah, dengan harga batu bara mulai kembali naik, ini menurut saya akan berpotensi kembali mendorong peningkatan kinerja paling tidak di kuartal 3 dan kuartal 4 di semester 2 tahun ini. Meskipun belum signifikan, tapi harusnya secara jangka menengah ini bisa menjadi katalis positif buat ITMG. Dan secara teknikal pun dan secara fundamental pun juga masih menarik ya, valuasi ITMG secara apa PER dan PBV-nya masih aktif. Untuk PER masih di bawah 10 kali untuk apa ITMG, dan juga saya lihat di sini untuk pergerakan teknikalnya juga terdapat resisten terdekat yang masih bisa diraih di level 28.000 atau 50 seperti itu. Resisten terdekat di level 28 ribuan ini masih bisa dicapai oleh Ya, ITMG. 4 saham ya. pilihan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Praska, namun pemirsa tetap keputusan kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Pak Praska, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis ini sudah dibuka dan terpantau kembali menghijau. Apakah ini akan cukup sustain sampai dengan tutup perdagangan di sore nanti? Kita akan bahas usai jeda. Pak Praska dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali usai jeda. Kembali bersama kami dalam Market Buzz, dan tentunya masih bersama kami dengan Bapak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Sebelum kita gali posisi pembukaan di perdagangan hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana posisi IHSG terkini. Dari pembukaan perdagangan, indeks harga saham gabungan berdasarkan data RTI dan juga dapat Anda cermati, ini IHSG bergerak menguat 0,19% ke 7.450,37. Sementara jika kita lihat ini 194 saham menguat, 137 saham lemah, dan 222 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi 666 miliar rupiah. Dan berdasarkan RTI yang juga dapat Anda cermati di layar pemirsa, sejumlah saham masuk dalam top gainers maupun top losers. Dari sisi gainers ada Wika di sana naik 5,7%, BP menguat 1,28%, DOOH naik 1,61%, Goto, Adi, Vector, Tins, RSCA, dan juga Java. Sementara dari losers ada Akra, KPIG, Fins, Medco, WG, Laba, Jemas, Ricci, dan juga Meja. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Praska Putrantio. Pak Praska, IHSG kembali Ya, sumringah ya di perdagangan ya. awal hari ini, menguat 0,14%, 0,19%. Bagaimana kemudian ini bisa
bisa kemudian terjadi? Apakah ini bisa bertahan ataupun sustain hingga akhir perdagangan nanti Pak Praska? Baik, untuk prediksi saya hari ini tetap IHSG cenderung tendensi koreksi ya. Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa range-nya diperkirakan memang lebih cenderung konsolidasi koreksi, si profit taking ya di range tadi di sekitar level 7.372-an ya, dan juga resisten tadi di level 7.453-an seperti itu. Dan memang saya rasa koreksi pun terjadi cukup wajar pasca menguat ya, dan mungkin profit taking tadi beberapa saham yang pengerek indeks kemarin juga berpeluang terjadi, dan apalagi juga ada sejumlah data dari Amerika Serikat ya, kita bicara inflasi US yang kira juga diriliskan turun ya ke 2, Ya. apa namanya 2,9% ya, di bawah ekspektasi 3%. Artinya memang ya sesuai dengan harapan, dan berarti probabilitas peluang penurunan suku bunga mungkin bisa makin terbuka lebar terutama di kuartal 4 tahun ini, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi memang masih bertahan dengan proyeksi tadi, masih ada potensi Ya. koreksi IHSG pada perdagangan Kamis. Sementara satu saham ini agak mencuri perhatian Pak Praska dalam 2 hari 3 hari terakhir bergerak menguat bahkan cukup tinggi. Ada Wika di sana yang memang ini Ya. disebut terdampak profit taking, dan bahkan pada perdagangan Kamis pagi hari ini kembali menguat sudah mencapai 7%. Ini sebetulnya apa yang perlu dilihat agar kemudian jika investor bisa mewanti-wanti pergerakan Wika saat ini? Ya, untuk saham Wika sendiri memang kalau saya lihat kan setelah dibuka dari apa waktu itu sempat suspend ya, ini Ya. membuat apa saham Wika ini menguat dikarenakan kinerjanya yang tamu kembali dirilis kinerja apa namanya semester yang diproyeksi akan lebih baik di apa di semester 1 ya, di Q2 tahun 2024 ini, karena berdasarkan data dari yang saya lihat dari data terakhir di data Maret 2024 ini, Wika meskipun secara penjualan akhirnya mengalami penurunan, dan tapi secara penurunan pos laba operasional dan juga laba bersih, penurunannya sudah jauh lebih berkurang, meskipun masih minus Hmm. ya, tapi jauh lebih berkurang dibanding periode sebelumnya, mungkin karena efisiensi yang besar juga ya yang dilakukan, serta kalau kita lihat di sini adalah sudah mampu mencatat margin laba yang positif, Ya. margin laba operasional yang positif setelah dalam 3 kuartal sebelumnya ini, Wika saya lihat sini mencatatkan margin laba yang operasional yang negatif, kira-kira seperti itu. Oke, jadi mungkin rekomendasi atau sarannya nih bagi para pemirsa yang memperhatikan saham Wika, Pak Praska. Baik, untuk saham Wika sendiri, saya di sini statusnya masih cenderung apa namanya spekulatif buy ya, karena Oke. itu memang sifatnya masih mencatatkan minus ya, penurunan kinerja, tapi tampak mengalami perbaikan, sehingga investor jika ingin melakukan transaksi pada saham Wika mungkin lebih ke jangka yang sangat pendek ya, dengan target kalau saya prediksi ini untuk resisten profit taking terdekat Hmm. berada di level support yang sebelumnya di posisi 368 rupiah per lembar untuk sorry, maksudnya 372 rupiah per lembar Ya. untuk saham Wika. Itu pun dengan fokus time horizon yang jangka pendek, karena lebih ke euforia tadi ya, Ya. perbaikan kinerja dan harapan juga dari apa restrukturisasi obligasi yang membuat kinerja Hmm. mereka menjadi lebih baik ke depannya, kira seperti itu. Baik, itu untuk Wika jangka pendek, spekulatif buy, levelnya bisa diperhatikan pemirsa karena memang ini kenaikannya cukup kencang begitu ya dalam beberapa hari terakhir, tapi tetap keputusan kami kembalikan kepada Anda. Pak Praska, sayang sekali waktu kita Baik. terbatas hari ini, banyak hal yang bisa kita ulas, namun kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya Pak Praska. Terima kasih banyak Baik. sudah bergabung dalam Market Buzz hari ini, sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih Mas Fajar, selamat pagi.